Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disa Oktaviani, mahasiswi keperawatan S1 Universitas Indonesia Maju. Di sini saya ingin menjelaskan kompensasi tubuh saat hipertensi. Jadi sebelumnya hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu keadaan sistolik di atas 140 mmHg. Lalu apa yang terjadi ketika tubuh kita mengalami hipertensi? Yang terjadi adalah cardiac output akan menstop SA node dan AV node yang berada di miokard. Bagaimana kompensasinya? Yang terjadi di cardiac center yaitu dia akan menghalangi antara beta 1 adrenergic receptor dengan norepinefrin, sehingga tidak akan terjadi stimulus, terus tidak akan terjadi perubahan ATP, tidak akan terjadi perubahan siklik AMP, tidak akan terjadi perubahan protein kinase A, sehingga penurunan terjadinya pembukaan pada gerbang kalsium atau pada kalsium channel, sehingga kalsium tidak banyak masuk dan terjadi penurunan depolarisasi. Selanjutnya mengalami penurunan potensial aksi, selanjutnya mengalami penurunan heart rate, lalu penurunan cardiac output, lalu terjadi penurunan tekanan darah. Lalu di vasomotor center dia merangsang tunika media atau alpha 1 adrenergic center yang berkaitan dengan hormon norepinefrin. Dari cardiac inhibitory terjadi rangsangan ke SA node dan AV node atau muscarinic tipe 2 yang di bawah itu dia membawa asetilkolin yang akan dibinding dengan muscarinic tipe 2 sehingga muncul J inhibitory, yaitu ada dua, yaitu beta inhibitory dan gamma inhibitory. Lalu dia akan mengurangi rangsangan pada adenin siklase. Selanjutnya terjadi pengurangan perubahan ATP menjadi siklik AMP. Lalu terjadi penurunan protein kinase A dan terjadi penurunan pembukaan gerbang kalsium sehingga kalsium yang masuk itu tidak banyak. Lalu kalsium tidak banyak masuk ke SA node dan AV node, terjadi pembukaan gerbang kalium sehingga kalium yang ada di dalam intrasel itu akan banyak keluar dan akhirnya yang di dalam sel itu akan lebih negatif kaliumnya. Lalu terjadi hiperpolarisasi. Selanjutnya terjadi penurunan potensial aksi, lalu penurunan heart rate. Selanjutnya cardiac output akan menurun dan tekanan darah ikut menurun. Kompensasi selanjutnya ada di cardiac center yang merangsang medula adrenal, lalu akan mengeluarkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Pada hipertensi akan diinhibit sehingga terjadi penurunan pada pengeluaran hormon epinefrin dan norepinefrin. Lalu terjadi penurunan ikatan antara beta 1 dan alpha 1. Selanjutnya di ginjal ini akan merangsang JGS untuk menurunkan produksi renin. Ketika volume darah meningkat, JGS menurunkan pengeluaran renin, lalu menurunkan aktivasi angio menjadi angio 1. Lalu penurunan angio 1 akan menurunkan converting dari AC sehingga angio 2 itu ikut turun. Lalu dia menurunkan inhibit korteks adrenal untuk menurunkan aldosteron, lalu akan menurunkan inhibit hipotalamus untuk mengeluarkan ADH. Lalu ADH turun dan dia akan menurunkan reabsorpsi dari air melalui pronin di ductus collectivus sehingga terjadi penurunan reabsorpsi air. Lalu terjadi penurunan volume darah, lalu
EDV atau end diastole volume itu turun, lalu stroke volume turun, cardiac output turun sehingga tekanan darah ikut turun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.